banyak orang yang sebetulnya bilang, gila Kalina dari Deddy Corbuzier kok, maaf ya, maaf Bang, kok mau dibilang jatuh turut tata. Maaf ya, banyak ngomong dari Master Corbuzier gitu kan. Bukan gue membela atau memuji atau bahkan terlalu banggakan laki gue saat ini, tapi memang mereka tuh sama. Deddy Corbuzier dan secara kepintaran sebetulnya di dalamnya sama Vicky Prasetyo itu sama. Dan gue menemukan kayak gue tuh sebelum sama Vicky gue mungkin jauh dari Tuhan gitu. Sebelum sama Vicky. Dan gue berharap ini sampai makanya gue selalu bilang kalau aku meninggal duluan, aku pengen dipelukan kamu. Kamu jangan ngomong kayak gitu lah ya, bla 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 segala macem. If I die, gue duluan yang meninggal. Tolong siapin kain kafan. Astaga. Tolong urusin jenazah gue. Tolong urusin semua pemakaman gue. Karena gue bener-bener I feel lonely. Hai guys, hai Komedo, komunitas Melanie Ricardo. Kita ketemu di vlog aku. 1, 2, 3 jawab semuanya bersama dengan my best friend Kalina. Oke. First of all, gue cuma pengen bilang I'm really sorry about what happened in your life again. Buat gue memang menjadi seorang Kalina, terlepas dari apapun yang orang bilang, it's not easy to become Kalina Oktarani. Itu dulu ya. Gue sebagai temen lo, gue melihat bagaimana perjuangan lo pacaran, menikah, bercerai, menikah, bercerai. Only one thing sebenarnya kalau kacamata gue that you want to have in your life. You just want peace and happiness. Ya, bener nggak? Gue cuma pengen, ibaratnya gitu. Gue nggak bilang kalau gue tidak pernah bahagia sebelumnya. Oke, gue pernah merasakan kebahagiaan, but udah aja gitu. Sampai gue pernah bertanya sama Tuhan, ya Allah, emang nggak layakkah saya untuk bahagia, aku untuk bahagia gitu. Dan sebenarnya kan lihat hidup aku tuh gue tuh cuma sesimpel yang mungkin orang tuh pengen ini pengen itu. Gue nggak pengen banyak til. Gue cuma pengen yang namanya ngurusin suami. Mungkin banyak juga orang yang udah tahu juga kalau gue pengen ngurusin suami, gue ngurusin keluarga, gue jadi ibu rumah tangga. Kalaupun kita kerja, ayo kita sama-sama kerja, kita sama-sama pasangan juga gitu. Kita naik bareng-bareng gitu. Nah, sesimpel itu gitu. Cuma kayak kok sulit banget ya. Mungkin balik lagi adalah gue harus introspeksi diri juga bahwa mungkin banyak kesalahan yang gue tanpa gue sadarin. Tapi gue mencoba untuk selalu sampai gue juga bilang sama laki gue, sama Mas Vicky juga, kalau misalkan memang ada kesalahan tegur aku, karena gue tuh bukan tipe orang yang untuk tidak mau ditegur. Gue tipe orang yang mau ditegur, dan gue gimana gue tahu kalau gue gue melakukan kesalahan kalau gue nggak dikasih tahu gitu. Jadi ya sampai masalah ini pun terjadi, apakah kesalahan ada di pihak gue, kelalaian ada di pihak gue, itu pun gue tetap bertanya sama diri sendiri gitu. Tetap lo introspeksi diri sampai saat ini juga gitu. Oke. Maaf banget di vlog ini kenapa gue nggak ngajak Vicky. I just want us as a woman untuk bisa heart to heart deeper. Karena kalau ada Vicky kan ya lo pasti harus pasti menjaga perasaan calon suami dan segala macam. Dulu banyak yang bilang, ini sekalian lo klarifikasi juga, banyak yang bilang Kalina itu pengen ngetop, pengen popular, pengen many things deh gitu ya. Sampai mungkin banyak orang bilang Vicky itu dianggap sebagai raja settingan. Ini omongan orang. Gue, teman lu berdua, teman Vicky juga, bahkan sebelum lu deket sama Vicky, gue sudah mengenal karakter Vicky. Gue tahu dalamnya seperti apa. Tapi kan orang tidak tahu. Orang banyak bilang begitu batal pernikahan, another drama, another settingan yang dilemparkan, ibaratnya seperti melemparkan quote unquote kotoran kepada kalian berdua gitu loh. Kayak gini. Kalau misalkan ada yang bilang gue pengen terkenal, bukan bela diri ya. Lu tahu waktu pas lagi saat lu jodohin gue sama Vicky itu, gue bener-bener nolak banget. Dan gue bilang jangan pernah lu kasih nomor telepon. Kita awalnya WhatsAppan sampai gue telepon lu jangan kasih nomor WhatsApp gue ke Vicky. Karena memang maaf banget ini, memang dunia entertain itu memberikan gue rezeki, like a lot gitu, dan gue bersyukur banget itu, gue bersyukur banget. Tapi apakah tujuan gue pengen pengen terkenal, tujuan hidup gue bukan itu. Gue bersama papanya anak gue, sedikit banyak orang mengenal gue. Gue punya anak Ascanio Nicola Corbuzier, orang tahu gue ibunya dia. Dan sekarang hanya kebetulan gue mau menikah dengan seorang Vicky Prasetyo, orang jadi lebih mengenal gue lagi.
Yang tadinya hampir lupa jadi ingat lagi. Jadi keinget lagi. Gitu. Apakah tujuan gue pengen yang namanya gue ada di sini lagi untuk dikenal orang? Enggak. Gue bersumpah mau demi apapun, demi Allah, demi anak gue pun gue berani bahwa bukan keterkenalan, ketenaran yang gue mau. Jadi banyak orang bilang sebetulnya lu menikmati nama lu kembali lagi, ibaratnya on top, orang mulai inget lagi Kalina Oktarani, and you're enjoying your fame right now gitu, walaupun dengan full of drama. Itu benar nggak? Kalau misalkan dibilang drama, apa ya? Hidup bersama seorang Vicky Prasetyo juga nggak mudah. It's not easy, karena dengan latar belakang beliau yang maaf banget yang tidak bagus menurut pandangan orang. Betul, publikasinya ya. Tapi balik lagi, kalau tidak mengenal beliau, orang tidak tahu sebenarnya dia seperti apa. Kayak seperti lu juga saat mempromosikan seorang Vicky Prasetyo, sosok lu langsung nggak mau kan? Iya, dan lu bilang dia orang yang baik. Dia begini, gue tahu dia. Gue nggak akan mungkin jodohin dia sama lu kalau gue nggak kenal dia. Itu yang gue bilang. Tapi balik lagi adalah saat itu emang gue tidak mau gitu. Gue nggak mau. Nah, sekarang di saat gue ngobrol sama dia, makin hari makin kenal, sampai akhirnya gue bilang I do untuk menjadi istrinya dia. Itu pasti bukan karena cuma pertimbangan gue tuh ada lagi yang bilang katanya gue numpang hidup, bukan cuma masa pengen terkenal doang. Bener nggak orang perkataan ataupun anggapan orang di luar sana bahwa kalian numpang hidup dari Vicky saat ini? No, enggak. Karena gini, sebelum bertemu dengan seorang Vicky, gue bekerja sendiri, gitu. Gue banting tulang, gue mau yang namanya orang nggak tahu di saat itu pernah aku juga jatuh, yang mau gaji, maaf ya mbak di rumah juga gue nggak tahu pakai apa, gue harus jual perhiasan gue, itu orang kan nggak tahu gitu. Tapi gue lebih baik, maaf banget, gue lebih baik jadi apa ya, kasarnya gue jadi ART daripada gue harus mengemis sama seseorang untuk mendapatkan uang gitu. Karena segitunya gue punya pride yang tinggi banget gitu. Tapi lu ngerasa bahwa saat ini bahwa lu mengalami kenaikan secara ekonomi saat lu berpasangan dengan Vicky, itu benar nggak sih? Rezeki memang ada, mengalir saat kalian berdua gitu. Tapi untuk sampai detik ini, kalau kita bahas sampai detik ini gue waktu pas sebelum sama Vicky pun gue menghasilkan gitu. Dan yang sekarang juga gue bersyukur banget karena memang gue menghasilkan juga bersama beliau. Jadi take and give sih sebenarnya gitu loh. Kita sama-sama kayak simbiosis mutualisme ya. Gue menguntungkan beliau, dia juga menguntungkan gue, dan tapi karena memang kita pasang, kita nggak ada hitung-hitungan di situ. Ya udah ada tawaran ya kita mensyukuri itu gitu. Nggak ada pun gue sampai bilang ya udah sayang kamu aja segala macam, dan kayak sayang nih aku ada ini gini ada apa, nanti aku ada syuting lagi di sini, alhamdulillah. Tapi bukan berarti yang namanya gila-gila populer gitu enggak gitu. Sampai kita maaf ya kayak bikin settingan atau apa hanya untuk mendapatkan job atau mendapatkan uang, enggak gitu. Gue percaya banget dengan kemampuan seorang Vicky Prasetyo. Dia bisa menghasilkan uang tanpa harus melakukan hal seperti itu. Cuma memang sekarang gini deh, nggak usah lah seorang Vicky Prasetyo. Banyak juga artis yang kasar gini, kalau misalnya udah di on stage, they have to pretend untuk menjadi orang lain, bukan hanya Vicky, tapi lu pun gitu kadang-kadang sampai as an entertainer, sampai lu pun gini, kan anak lu juga pernah nanya kan, mama kok kayak gitu banget kayak gitu kan. Jadi sebenarnya gini, jangan menjudge orang hanya melihat dari apa yang kalian lihat di TV gitu. Dan gue melihat sosok Vicky Prasetyo like almost every day gue bersama dia, gue ngobrol sama dia orang yang sangat amat cerdas. Nah, gitu. It's going to my next question. Apa sih yang tadinya lu nggak mau banget, bahkan nomor telepon aja lu marah, jangan sampai lo kasih nomor telepon gue sama Vicky Prasetyo. Dari nomor telepon nggak mau dikasih sampai sekarang lu kalau gue lihat you fall for this guy. Apa karakter Vicky yang bikin orang di luar tuh bilang si Kalina mau aja sama Vicky, bucin banget sama Vicky. Tapi apa saat kalian sama-sama yang bikin lo akhirnya kok fall deep to this guy? Gini, basically kalau gue make relationship with someone, gue udah kayak menyerahkan, kayak gue udah gue sama ini aja, gue fokus sama satu orang. For example kayak before sama Vicky juga kan gue sama ada yang gue udah niat mau pindah bahkan ke for good ke Jerman gitu kan. Nah, gue menghargai perasaan beliau sampai akhirnya memang kita nggak jodoh, gue harus pisah gitu kan. Nah, saat gue ngobrol sama dia, gue adore sama
Vicky, dia bukan orang yang gue kenal seperti gue lihat di TV. Dia tuh orang yang serius, dia orang yang gini. Gue mungkin dulunya gue terbiasa sama papanya Aska bersama orang yang pintar gitu. Yes, oke. Selalu punya ekspektasi itu dalam mencari pasangan. Ekspektasi seperti itu gitu. Ya di kepintarannya lah gitu. Padahal banyak orang yang sebetulnya bilang, gila Kalina dari Deddy Corbuzier kok maaf ya, maaf Bang, kok mau dibilang jatuh turun tata. Maaf ya, banyak ngomong dari Master Corbuzier gitu kan, terus ke Vicky Prasetyo yang bilang katanya Raja Setia. Tapi kan lo yang tahu dalamnya. Jadi apa justru lo mendapatkan ini balik lagi ya, balik lagi. Lu pun mengenal Vicky gitu, balik lagi. Bukan gue membela atau memuji atau bahkan terlalu banggakan laki gue saat ini, tapi memang mereka tuh sama. Deddy Corbuzier dan secara kepintaran sebetulnya di dalamnya sama Vicky Prasetyo itu sama. Tapi balik lagi manusia punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Contoh misalkan Vicky itu punya kelebihan dalam A. Deddy nggak punya di A, tapi Deddy punya di B. Tapi Vicky nggak bisa dipunya di B, tapi ya ada di Deddy. Jadi mereka tuh sebenarnya sama gitu. Jadi ini penilaian gue gitu. Dan apa namanya sih? Ada gue nggak bisa bilang dia, tapi memang ada yang bilang bahkan Mbak, Mas Vicky tuh sebenarnya dia pinter loh, cerdas loh, gini. Pokoknya orang itu ngomong sama gue, sebenarnya Mas Vicky ini pinter loh Mbak, bla bla. I was like, orang terdekat lah nih. Orang terdekat gue ngomong gitu dan itu bisa dipercaya gitu. I was like, really gitu. Terus I'm trying to looking for the news tentang dia yang beritanya gitu-gitu semua tuh, ya kan? Beritanya memang kacau-kacau balau, tapi di saat dimana gue merasa gue melihat dia itu lagi ceramah. Gak semua orang bisa kayak gitu tanpa terkonsep, tanpa skrip, tanpa segala macam. Terus saat gue deket sama dia, gue melihat, sayang nanti temenin aku meeting yuk kesini. Dan itu bukan meeting sama orang sembarangan. Orang yang memang sudah punya jabatan, orang punya jabatan yang berpenting dalam stasiun TV. I was like, wow, you guys so fucking smart gitu. Dan makin gue langsung gue akan jatuh cinta sama orang yang pintar. Dan saat lo melihat ini orang pintar, itu punya nilai plus. Lo jatuh cinta sama dia. Gitu. Gue bukan jatuh cinta karena maaf ya, misalnya kayak dia bisa punya ini, dia punya itu apa segala macam gini gitu. Karena kita butuh harta dalam hidup, kita butuh makan, kita butuh beli makanan segala macam itu dari uang. Tapi itu bukan nomor satu di gue. Gitu. Dan gue merasa gue bisa, yuk kita sama-sama. Dan laki gue tuh yang benar-benar yang gini. Vicky tuh yang, yuk sayang, dia merangkul gue, dia banyak ngajarin gue, dan gue menemukan hal itu lagi di sosok Vicky yang laki-laki yang mengajarkan gue untuk bukan hanya sayang-sayangan, peluk-pelukan. No, dia bukan tipe seperti itu. Dia bahkan gak pernah yang namanya romantis meluk gue, sini-sini. Gak ada. Tapi justru membangun dulu secara karir, karakter, segala macam. Sampai gini, kamu nanti kita ngobrol kayak di backstage, lu tuh lihat berapa kali gue di ruangan mana. Gitu. Tapi lu sendiri pernah bilang bahwa lu sendiri sebetulnya saat ini secara hati you're fragile, lu punya masa lalu, ketemu sama Vicky dengan sekarang ini Celine yang tiba-tiba kemarin ya kita nggak pernah tahu sih ya maksudnya seperti apa. Saat ini gue melihatnya mereka tidak ada apa-apa. Ya kan, tapi lu sendiri pernah bilang I have trust issue, lu butuh laki-laki untuk meyakinkan lu bahwa emang ini laki-laki loyal dan faithful sama Allah gitu. Gini, sama seperti yang sebelumnya dalam hidup gue menaruh kepercayaan ke pasangan gue penuh untuk dia bekerja gitu. Karena entah kenapa ya, Tuhan tuh baik banget mungkin sama gue balik lagi bukan soal religi banget di sini. Entah kenapa Tuhan selalu nunjukin ke gue, kalaupun gue nggak lihat dulu gue kurang apa yang namanya gue nggak bergaul, tapi ada aja yang namanya there's always a way gitu. There's always a way untuk gue find out something yang bahkan gue sebenarnya harusnya tidak tahu gitu, kok bisa gitu loh. Nah kayak ini pun gue gini, kok ada perasaan nggak enak, gue pasti ngomong sama. Jadi lu cemburu sama Celine? Karena Vicky bilang lu sampai nge-repost dan dengan kata-kata di publik loh, di sosial media. Ini apa ya maksudnya gitu? I was wrong. Gue memposting gitu. But then again, saat itu gue lagi dalam tahap dimana gue butuh laki gue untuk merangkul gue karena ada masalah dalam proses pernikahan gue sama Mas Vicky kan. Tapi yang gue lihat kok gitu loh. Malah adanya video itu gitu. Yang tanpa gue sadarin akhirnya gue merepost gitu. Nih sayang,
ini apa ya gitu loh. I don't know, mungkin seperti itulah pertanyaan gue gitu. Yang harusnya sebenarnya itu bisa aja gue telepon, gue tanya, tapi entah kenapa reflection gue seperti itu gitu. Gue akuin itu gue salah gitu. Gue minta maaf juga sampai akhirnya mungkin ada berita yang kayak gimana. Tapi balik lagi adalah gue ini perempuan yang gue punya masa lalu juga, gue nggak bagus-bagus amat sampai akhirnya gue tuh mengalami trauma-trauma banyak, terus gue menaruh kepercayaan lagi ke Vicky, tapi akhirnya gue harus melihat seperti itu lagi. Apakah ini terjadi kayak yang sebelum-sebelumnya atau apa? Ada ketakutan gitu. seperti Jadi itu. ada rasa ketakutan, karena ketakutan yang gue rasain sekarang tuh bisa berkali-kali lipat dari sebelumnya gitu loh. Jadi mungkin gue terlalu kayak lebay atau apa, terserah orang mau bilang apa. Lu nggak lagi menggunakan sepatu gue, coba kalau lu menggunakan sepatu gue, nggak usah lama-lama, 1 jam aja. Kalau lu tahan, gue acungin jempol. Gitu. Jadi lu sempet sebetulnya ada perasaan parno pada saat Vicky bekerja, misalnya spend time sama cewek lain karena di masa lalu? Gue nggak menyebutkan pada siapa ya, tapi maksudnya nggak semua gitu. Gue cuma hanya untuk ada apa namanya, for some reason entah kenapa tiba-tiba gue langsung tek aja. Mungkin karena saat itu gue lagi di posisi yang gue down banget kali ya. Tapi biasanya gue nggak ada masalah. Kayak misalkan lu mau, sayang aku nanti abis ini kesini, aku syuting ini. Oke, bebas. Bahkan ya, sayang, tahu nggak nanti abis ini kamu godain ya, ini kurang tadi kamu kurang greget. Jadi udah janjian sebetulnya gitu. Gue makan kamu kurang greget di sana, sayang, kamu tuh harus lebih ini lagi. Gue tuh bisa memberikan masukan seperti itu tanpa gue menghilangkan rasa cemburunya gue gitu. Karena memang itu pekerjaan gitu. Tapi saat itu memang gue lagi ada posisi, gue lagi down banget karena gila ini like 2 hari atau 3 hari lagi tuh kita mau nikah gitu loh. Tapi maaf ya gue potong lagi gini, gue belum dapetin dari bokap tanda tangan, terus dia tuh gue harus melihat kayak gitu loh. Aska gimana? Will Aska actually come to your wedding? I don't know. Your mom is sick? My mom insya Allah datang walaupun harus pakai kursi roda apapun itu. Karena yang apa, alhamdulillah banget kemarin bisa jalan gitu. Alhamdulillah, puji Tuhan. Your dad? Kayaknya 2 masalah. Wow, it's not easy to be you loh, Til. My dad. Like, mungkin gue bukan anak yang berbakti. Mungkin menurut bokap gue bukan anak yang berbakti. Mungkin untuk keluarga dari pihak bokap gue bukanlah sosok cucu mungkin, atau anak atau saudara yang bisa setiap saat datang. Intinya kalau gue makin sering gue datang ke sana, gue takut kalau nanti gue makin juga jadi anak yang durhaka. Dalam arti gini, ada rasa yang gue pengen gitu, gue saat gue datang gue dirangkul sebagai you just want your dad to hug you. Ya gitu, karena ditanya deh gitu, what happened with your marriage gitu, your marriage life, and what happened that lu divorce lagi, and gue masuk rumah sakit, are you okay, bla 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 bla, dan gue nggak dapetin itu. Jadi sebenarnya lo tuh hanya rindu kasih sayang. Lo pernah nggak denger kata-kata gue menikah dan gue mau menemukan sosok ayah di laki-laki, di pasangan gue? Lo pernah nggak denger itu? Atau nanti lo bisa cari tahu deh. Gue kangen sosok ayah, dan gue pernah menemukan itu. Maaf banget ya. Gue bukannya lagi ngomong masalah gue. Tapi ini hanya kerinduan anak kepada ayah. Tapi pernah gue yang sama mantan suami gue yang bapaknya anak gue pernah bilang gue menemukan sosok ayah di situ karena bisa jadi teman, jadi bapak, jadi sahabat, belas segala macam. Dan itu gue temukan lagi di Vicky gitu. Dia bisa menjadi imam gue saat gue sholat gitu. Dan imam gue dulu adalah bapak dan almarhum kakek gue gitu. Dan gue menemukan kayak gue tuh sebelum sama Vicky gue mungkin jauh dari Tuhan gitu. Sebelum sama Vicky. Karena gue maaf banget, gue sempet keguguran dan gue mempertanyakan di mana Tuhan, what happened gitu, segitu salahkah gue gitu. Sampai akhirnya gue tahu gue salah, gue ngomong seperti itu, gue salah gitu. Tapi gue pengen banget punya anak karena gue pengen ngurusin anak lagi. Anak tuh nggak tinggal sama gue salah memberikan anak gue sama Dedi. Ya mungkin gue salah, tapi gue punya alasan tertentu yang gue pengen lagi tebus lagi saat gue punya anak. Jadi lu tuh rindu pengen punya anak, pengen ngurusin anak. Rindu juga sosok ayah, gue rindu sosok
ibu gue rindu keluarga. Gitu. Dan gue dapetin dari sosok Vicky Prasetyo saat ini, dan gue berharap ini sampai makanya gue selalu bilang, kalau aku meninggal duluan, aku pengen dipelukan kamu jangan ngomong kayak gitu lah ya, bla 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 segala macem. Sampai gue bilang sama Alvin Adam, Uncle Pin, sahabat gue, sebelum gue ketemu sama Vicky, Uncle, if I die, gue duluan yang meninggal, tolong siapin kain kafan. Astaga. Tolong urusin jenazah gue. Tolong urusin semua pemakaman gue. Karena kamu ngerasa sendirian. Karena gue bener-bener I feel lonely, dan tidak banyak orang tahu itu. Gitu. Of course, karena dengan lo membalutnya dengan keceriaan lo. Karena gue nggak mau, I don't want to show that hidup gue tuh penuh dengan masalah. Tapi akhirnya gue udah, orang tuh, gue berusaha tuh nggak mau mendengarkan orang. Tapi gue akhirnya di sini kayak, hey, lo nggak tahu ini yang sebenarnya terjadi. Dan ini pun gue nggak semuanya gue bilang ke publik. Kalau gue ngomong semuanya, nanti akan ada yang tersakiti. Ya, udah ya. Cukup gue. Ya. Salahkan ke gue, blame me dengan semua keadaan yang sama, yang ada, gitu. Oke, banyak orang yang bertanya, kalian batalin pernikahan berapa hari sebelum? I never say cancel. Tapi akhirnya batal kan? Gue bilang tidak ada pernikahan di tanggal 21 Februari, gitu. Karena dan itu bukan cancel all the weddings, Reschedule. Oke, Gitu. banyak yang bilang terlepas dari reschedule ataupun batal menikah, Vicky dan Kalina sebetulnya ini adalah drama settingan. Ya atau tidak? Iya, ini settingan. Ini settingan. But seperti yang calon suami saya bilang, settingan ini dari Tuhan, dari Allah. Allah yang sudah menentukan garis kehidupan gue bertemu sama Vicky Prasetyo dan menikah bersama dia. Oke. Kapanpun akan reschedule, rencananya bulan Maret, kalian tetap akan menikah kan? Whatever happened, we will get married. Tantangan apapun juga, dan semoga restu dari papa. Amin. Dapat ya? Dan satu lagi, aku minta maaf sama semua, like my parents, my son, and semua masyarakat dimanapun yang nonton vlog lu sama gue ini. Saya bukan manusia yang sempurna. Saya bukan lagi yang manusia yang pengen menunjukkan bahwa saya tuh orang yang paling baik di dunia. Enggak. Satu yang harus saya kasih tahu, saya manusia yang pengen bahagia. That's it. Bersama suami saya dan anak-anak saya. Yaitu Vicky Prasetyo saat ini. Orang yang Not saat ini. Forever. Happy ya sayang. I really pray Kalina dan Vicky walaupun reschedule, tapi kita percaya itu adalah rencana Tuhan. Bulan Maret atau bulan kapanpun, it's gonna be forever for you and Vicky. Amin. Gue pesan gue cuma satu buat Vicky, please be careful with Kalina's heart, cause it's fragile. Gue selalu bilang And one more thing, thank you udah nemuin gue sama Vicky. Walaupun tadinya nggak mau, dan berkat lu datang ke rumah gue, dia minta dimasakin sama gue sampai detik ini. It's God's plan. I love you. I love you too. Stay happy. Thank you very much guys. Seperti biasa aku berharap semoga selalu ada nilai baik yang bisa kalian dapetin dari setiap vlog aku, obrolan aku. Remember, pengalaman mereka adalah pelajaran buat kita. God bless you all. Bye.